Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu bab 3, yaitu terkait dengan institusi dan lembaga terkait dengan pasar modal yang ada di Indonesia. Untuk materi ini sangat banyak sekali, Anda bisa pelajari secara mendalam di buku referensi utama, dan juga di slide saya ini sangat banyak sekali tentang pembahasannya dan 62 slide, tetapi maaf untuk yang ini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, saya akan memberikan penjelasan tentang garis besarnya saja, yaitu terkait dengan materi pertama, yaitu tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Jadi untuk pasar modal yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah yang sekarang ini dikenal dengan Bursa Efek Indonesia itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Kenapa pada masa itu pemerintah kolonial Belanda itu mendirikan pasar modal, mendirikan Bursa Efek? Itu tujuannya yaitu untuk menghimpun dana, yaitu mereka mau melakukan ekspansi usaha perkebunan milik orang Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Maka di sini untuk para investor yang di dalamnya itu yang ada di Bursa Efek tadi pada saat itu, yaitu ya hanya orang-orang Hindia Belanda dan orang Eropa. Jadi dengan tujuan itu maka didirikanlah pasar modal di Indonesia. Pada saat itu didirikan Forage for the Effect Handle yang didirikan di Jakarta di 14 Desember 1912. Tapi pada saat pendirian itu perkembangan untuk Bursa Efek tidak menggembirakan. Karena apa? Karena pada saat itu untuk pribumi tidak bisa masuk karena yang memonopoli ya pemerintah Hindia Belanda. Tetapi walaupun hanya dimonopoli oleh pemerintah Hindia Belanda, tapi perkembangannya ya sangat-sangat bagus sekali. Karena apa? Karena untuk pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menginginkan sekali untuk modal-modal tambahan ketika mereka lagi menjajah di Indonesia. Maka seiring dengan perkembangan pasar modal pada saat itu, mendorong untuk pemerintah Hindia Belanda itu membuka Bursa Efek yang ada di kota lain, yaitu kota lain pilihannya pada saat itu yaitu di Surabaya. Dan juga selanjutnya dibuka lagi di kota Semarang. Di Surabaya itu kalau nggak salah di 11 Januari 1925, dan juga di Semarangnya itu di 1 Agustus 1925 juga. Jadi pada tahun yang sama untuk pemerintah kolonial Belanda mendirikan Bursa Efek yang berada di 2 tempat. Terus selanjutnya di awal tahun 1939 itu ada gejolak politik di Eropa yang dengan adanya gejolak politik itu sangat mempengaruhi sekali perkembangan pasar modal, yang mempengaruhi sekali perdagangan efek. Jadi dengan adanya situasi yang tidak menguntungkan seperti itu mendorong dari pemerintah kolonial Belanda untuk menutup Bursa Efek yang ada di Surabaya maupun di Semarang. Jadi pusatnya karena adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil itu, untuk pusat untuk Bursa Efek itu hanya ada di Jakarta. Kemudian pada tanggal 10 Mei 40 Bursa Efek yang juga ditutup, yaitu yang ada di Jakarta juga ditutup karena ada Perang Dunia Kedua di tahun 1940. Maka dengan Bursa Efek Surabaya, Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek Semarang semua ditutup, maka mengakibatkan perdagangan efek di Indonesia pada saat itu menjadi terhenti. Terus dilanjut di 1951 ada pengakuan kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda. Maka pada saat itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 tentang Bursa. Dan dimulai di tahun 1951 itu Bursa Efek Indonesia mulai diaktifkan lagi. Jadi mulai 1951 Bursa Efek itu sudah diaktifkan lagi, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 52. Namun untuk keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Karena apa? Karena ada Perang Dunia Kedua. Hanya berlakunya di tahun 1951 sampai 1958. Sehingga pada tahun 1977 Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Pak Soeharto, itu bisa membuka kembali pasar modal di Indonesia.
bukan Pak Harto ya Pak, Soekarno pada saat itu kalau nggak salah ya, itu mulai membuka kembali bursa efek yang ada di Indonesia. Itu ditandainya dengan go publiknya PT Semen Cipinang. Jadi secara singkat untuk bursa efek di Indonesia itu dipelopori setelah adanya Perang Dunia Kedua, yaitu dibuka pada 10 Agustus 1977 pada saat Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Terus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal itu memberikan kepastian hukum untuk mekanisme bagaimana sih transaksi di bursa efek itu. Jadi untuk BI beserta lembaga penunjangnya itu sangat pesat sekali perkembangannya. Dan juga di tahun 2000-an di tanggal 22 Mei 1995 bursa efek diselenggarakan dengan sistem komputer yang disebut dengan JATS. Jadi menggunakan Jakarta Automatic Trading System. Untuk selanjutnya masuk ke struktur dari pasar modal Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Untuk struktur pasar modal Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu sebenarnya sebelumnya diawali dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal Indonesia. Dan undang-undang selanjutnya nomor 21 tahun 2011 itu yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan. Itu merupakan lembaga pelindung pasar modal atau bursa efek yang ada di Indonesia ya, sebelumnya bernama BAPAN, Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut untuk OJK melakukan pengawasan atas pelaksanaan pasar modal di Indonesia. Jadi termasuk lembaga dan profesi yang terkait dengan OJK tersebut. Maka secara rinci untuk struktur pasar modal itu bisa dilihat pada gambar ini. Ini saya zoom aja, saya besarkan. Nanti kita belajarnya itu terkait dengan